seperti tujuh pasangan mata uang ini, memang kalau dipasangkan dengan USD disebutnya jadi major pair. Nah, langsung perbedaannya dengan cross pair. Nah, ini memang sedikit agak berbeda dengan major pair. Yang membedakan cuman pasangan mata uang di cross pair ini tidak dipasangkan dengan USD, tapi dipasangkan dengan mata uang lain. Contohnya, ada Australian dollar dengan Canadian dollar. Nah, ini kan tadi kalau di major pair itu ada Australian dollar dipasangkan dengan USD, sementara Canadian dollar dipasangkan dengan USD, jadi USD Canadian dollar. Ada lagi Australian dollar dengan New Zealand dollar dengan Japanese yen, dan sebagainya. Mungkin memang banyak yang bertransaksi major pair. Nah, sebagai catatan sih, major pair memang tercatat sebagai transaksi sebagai pasangan mata uang yang paling sering ditransaksikan. Tercatat nih ada 7. Yang pertama ada yang dipegang itu USD Canadian dollar, yang kedua ada Euro USD, yang ketiga adalah USD Swiss franc, yang keempat ada GBP USD, kelima ada New Zealand USD, keenam ada Aussie USD, ketujuh USD Japanese yen. Baru yang ke-8 itu kita masuk ke cross pair, Euro Canadian dollar, Euro Aussie, Euro Japanese yen, Euro Swiss franc, dan sebagainya. Meskipun cross pair ini paling ditransaksikan baru di posisi ke-8 setelah 7 pair utama itu, tidak menutup kemungkinan bahwa cross pair ini tidak menguntungkan jika mau ditransaksikan. Bagaimana caranya? Kita lihat slide selanjutnya. Pertama-tama, kenapa sih ada cross pair currency? Seperti saya ceritakan di awal, seluruh mata uang itu awalnya itu memang dikonversi ke USD dan hanya ke USD, dan dia tidak bisa ke mata uang lain langsung. Sehingga misal kalau ada mata uang kita, contohnya kita mau punya mata uang euro, kita mau konversi ke pound sterling, kita harus konversi dulu ke USD, lalu dari USD kita konversi ke pound sterling. Berarti dengan kondisi seperti itu kita butuh dua mata uang dan 2 tingkat mata uang, yaitu Euro USD dan GBP USD. Baru bisa kita konversi ke GBP USD, baru bisa kita konversi ke pound sterling. Dengan mekanisme seperti itu, jadi cukup menyulitkan kalau kita mau konversi ke mata uang lain. Nah, salah satu caranya untuk saat ini sudah ada yang namanya cross pair currency. Jadi untuk konversi bisa langsung dari mata uang yang lain ke mata uang yang satunya lagi. Contohnya kayak tadi, kalau mau konversi dari euro ke GBP harus dikonversi ke USD, baru dari USD pindah ke pound sterling. Kalau dari cross pair itu bisa dari euro langsung konversi ke GBP. Kayak yang tadi sebelumnya saya bilang, jika perlu konversi dari euro ke USD, dari USD ke GBP, itu bisa kita sebut namanya synthetic currency pair. Nah, untuk melaksanakan sintetik ini kita butuh 2 pasangan mata uang, 2 tingkat harga, euro USD dan GBP USD. Jadi sebagai contoh, kita mau sell euro, kita mau jual euro terhadap GBP. Berarti kita mau tukar euro buat dapat GBP. Artinya itu kan berarti kita harus ngejual euro USD, lalu kita buy di GBP USD. Nah, dari posisi 2 yang kita buka bersamaan, posisi USD yang terbuka ini ada yang satu buy, yang satu ya adalah jual, ini adalah otomatis tertutup. Lalu yang sisanya ada posisi jual euro dan posisi beli di GBP. Lalu membentuklah satu posisi ini. Jual euro, beli GBP, atau dengan kata lain tukar euro untuk dapat GBP. Nah, masalahnya kalau untuk synthetic currency pair ini ada beberapa kesulitan. Yang pertama itu marginnya kena 2 kali. Yang pertama itu margin kena pas kita sell euro USD, yang kedua pas kita nge-buy GBP USD. Nah, itu udah menyulitkan satu.
Yang menyulitkan lagi, kita harus maintain dua posisi. Posisi sell Euro USD dan posisi GBP USD. Cukup sulit memang kelihatannya. Jadi makanya untuk mengatasi hal itu kita bisa menggunakan cross pair. Nah, kalau di cross pair ini cukup satu. Mau konversi ke euro ke GBP ya sudah pakai margin cukup satu kali, buka posisi satu kali, yaitu sell euro terhadap GBP sudah terbuka langsung posisinya. Jadi bisa langsung tukar, bisa jual euro untuk dapat GBP. Jadi lebih simpel dengan cost currency dibanding melakukan sintetik. Nah, selain ada kerugiannya di sintetik, sebenarnya sintetik itu bisa digunakan pada saat tidak ada cross currency yang tersedia. Jadi memang jika ada potensi yang memungkinkan untuk kita buka posisi atau untuk mengambil untung, sementara di cross currency belum ada, ya kita bisa pakai di sintetiknya. Cuman ya waspada tadi kita bayar margin 2 kali, kita habis itu kita maintain 2 posisi. Ya, itu aja yang perlu diwaspadai. Nah, ini sedikit manfaat pasangan mata uang cross. Yang pertama itu kita bisa manfaatin event-event tertentu di luar Amerika. Kayak di major pair. Major pair itu kan memang pasangan mata uangnya terhadap USD. Jadi apapun yang terpengaruh atau apapun isu yang ada di Amerika itu kan langsung mempengaruhi mata uangnya. Misal kayak AUD USD. Di Amerika ada meeting the Fed, bilang stimulus, USD rendah, USD melemah, Aussie menguat, itu langsung. Nah masalahnya kalau kita nggak mau ada event-event yang kita mau transaksi di mata uang yang nggak terpengaruh sama event the Fed, ya kita transaksi di cross currency. Atau contohnya lagi, di sini ada kejadian Brexit, British exit. Nah, British exit itu kan waktu tahun 2000-an sekian itu, Inggris mau keluar dari Eropa. Nah, otomatis yang ada di sini ada dua mata uang yang terpengaruh. Satu, mata uang pound sterling, yang kedua, mata uang euro. Ya sudah, kita main di euro GBP. Kita transaksi di euro GBP. Tanpa harus kita transaksi di euro USD dan di GBP USD. Nah, itu salah satunya. Salah duanya, memanfaatkan carry trade. Nah, carry trade ini sebenarnya agak kompleks dari strategi ini. Dia memanfaatkan perbedaan suku bunga. Contohnya, di Jepang, suku bunganya dia kan menggunakan suku bunga negatif. Sementara di beberapa negara lain, misal kita ambil contoh di Australia, misal dia di tingkat suku bunga di 0,1%. Nah, dengan carry trade ini, yang dilakukan adalah meminjam mata uang Japanese yen, lalu kita investasikan di Aussie, Australian dollar, untuk mendapatkan keuntungan dari suku bunga itu. Nah, masalahnya strategi carry trade ini agak sulit dilakukan. Nah, kesulitannya mungkin nanti akan kita bahas dalam sesi-sesi selanjutnya ya, sesi yang berbeda. Lanjut untuk manfaat yang ketiga. Jadi kita bisa memanfaatkan perbedaan signifikan kondisi ekonomi tanpa terpengaruh oleh USD. Contohnya, kita bandingkan euro sama Australian dollar. Kita berandai-andai. Ketika misal euro waktu itu bisa dalam kondisi di ECB-nya dalam kondisi dia memutuskan akan stimulus. Sementara Australia tidak, dia belum memutuskan akan stimulus. Otomatis di sini kelihatan mana yang akan terdepresiasi, mana yang akan terapresiasi. Yang mau stimulus biasanya dia akan terdepresiasi, sementara yang mempertahankan stimulus atau tidak beralih ke tingkat stimulus, ya bisa jadi terapresiasi. Misal kayak tadi contoh euro dan Aussie, bisa jadi karena euro euro yang melakukan stimulus sementara Australia tidak melakukan stimulus, itu tren yang terjadi dalam euro Aussie itu bisa cenderung mengikuti euro, yaitu ke bawah biasanya. Lalu yang keempat, manfaat yang keempat,
menjadi alternatif ketika sulit membaca tren pada pasangan mata uang utama. Nah, kita tahu pasangan mata uang utama itu dipasangkan dengan USD. Jadi otomatis kalau di Amerika ada isu-isu tertentu, misal kayak ada pengumuman The Fed atau tiap awal bulan itu ada data non-farm payroll. Nah, itu biasanya di USD pergerakannya cukup volatil. Dia bisa naik berapa ratus poin, turun berapa ratus poin, dan itu pergerakan itu bisa saja tidak terlalu menghormati ya, apa ya istilahnya, mengikuti tren yang ada. Tapi kalau kita lihat di cross pair yang lain, bisa saja malah meskipun ada NFP, non-farm payroll, atau lagi ada pengumuman The Fed, ya pasangan mata uang yang cross itu ya ini aja, adem-adem aja, ngikutin tren, ketemu resisten mental, ketemu support mental, bolak-balik sesuai trennya. Untuk karakteristik, seperti yang tadi saya bilang, karena tidak langsung terpengaruh oleh USD, gerak di pasangan mata uang cross bisa aja bisa kasih lihat tren yang lebih jelas dibanding yang USD. Yang kedua, nah balik lagi ke slide saya yang sebelumnya, kita tahu ada 7 pasangan mata uang utama yang paling ditransaksikan. Nah, karena ada 7 pasangan mata uang yang paling ditransaksikan itu, otomatis volume semua larinya ke 7 pasangan mata uang. Sementara cross pair yang sisa-sisanya itu mungkin kebagian volume berapa persennya. Nah, karena volumenya sedikit, nah itu bisa jadi ada lompat, atau lompat ke bawah. Jadi kalau kita lihat di chart, ya itu jadinya spike. Jadi ada buntutnya panjang-panjang, antara buntut panjang ke bawah atau buntut panjang ke atas. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Kita lihat yang bawah dulu di major pair. Ini kan major pair Australian dollar terhadap USD ya. Ini kalau saya tarik garis trend atau trend channel ya, berdasarkan 1 titik, 2 titik, ini berapa kali dia challenge supportnya, bolak-balik di sini. Tapi akhirnya dia nggak ketemu sama resistennya. Nah, kita bandingkan dengan Euro Aussie. Memang trennya turun, tapi kita lihat titiknya. 1 resisten, 2, 3, 4, 5. Sementara ke bawahnya 1, 2. Lebih bagus kan? Kelihatannya lebih trending. Jadi kalau memang nih di Australian dollar atau di major pair yang lain itu nggak kasih signal untuk kita ke pasar, kita masuk ke pasar, ya sudah jadi pasaran. Masuk aja, kita lihat pair yang lain, contohnya kayak cross pair Euro Aussie, Euro Canadian dollar, Euro Japanese yen, atau GBP Japanese yen, atau cross pair yang lain. Siapa tahu lebih kasih signal yang jelas ya sesuai dengan strategi kita. Jadi tidak meskipun volumenya tidak terlalu besar dibandingkan si major pair, bukan berarti tidak menguntungkan. Seperti itu ya. Gimana sih kita transaksi cross pair? Sebenarnya paling gampang itu kita transaksi selain kita menggunakan teknikal yang kita bisa pakai di semua jenis komoditi, termasuk mata uang, emas, minyak, segala macam teknikal itu bisa dipakai di semuanya. Kita pakai strategi fundamental. Sebenarnya ada 2 strategi fundamental yang bisa kita pakai. Yang pertama itu adalah strategi divergensi ekonomi. Seperti yang tadi saya kasih contoh yang di slide sebelumnya. Ada di Euro, dia mau memutuskan untuk stimulus, sementara di Australia dia tidak mau stimulus. Ya, berarti kan di sini ada divergensi ekonomi, ada perbedaan kebijakan ekonomi yang membuat bank sentralnya mengambil keputusan stimulus atau tidak stimulus. Berarti kan yang biasanya memutuskan stimulus itu biasanya ekonominya berada dalam kondisi yang kurang favorable ya, kurang baik.
Sementara yang tidak mau stimulus itu biasanya mereka stabil, kuat. Nah, dengan kondisi ekonomi seperti itu biasanya mata uang dari negara yang memutuskan untuk stimulus karena kondisi tidak baik biasanya akan melemah. Sementara mata uang yang tidak memutuskan stimulus atau ekonomi dalam kondisi stabil, nah itu biasanya akan tetap menguat. Nah, dengan kondisi seperti itu, karena ada perbedaan kondisi ekonomi tersebut, itu kita bisa manfaatkan. Lalu yang kedua, strategi peristiwa penting. Nah, ini agak menarik. Ya tadi contohnya ada Brexit. Itu pengaruhnya dari Euro dan GBP. Kenapa? Karena Inggris mau keluarnya dari Eropa. Otomatis akan yang terpengaruh itu adalah di dua negara itu aja. Atau yang peristiwa penting yang lain adalah COVID. Setiap negara kan penanganan COVID-nya agak berbeda. Jadi di beberapa negara memang ada yang menunjukkan tren naik, ada beberapa negara yang menunjukkan tren turun. Nah, itu bisa kita manfaatkan karena memang COVID ini juga akan mempengaruhi kekuatan ekonomi suatu negara. Nah, contoh yang lain lagi, peristiwa penting. Uh, kita lihat tahun 2015, contohnya. Itu ada Euro dan Swiss franc. Euro dan Swiss franc itu ketika itu uh, si SNB, Swiss National Bank-nya itu melepas PEC. Kita tahu waktu tahun sebelum tahun 2015 itu beberapa tahun ke belakang memang si Swiss franc ini di PEC di level 1,2 terhadap euro. Namun setelah diputuskan si Swiss franc-nya melepas PEC, harganya langsung drop. Nah, sebagai pengetahuan ya, kenapa si Swiss franc ini dia apa namanya? Dia nge-pack terhadap si euro. Kenapa? Karena si Swiss ini punya kondisi ekonomi yang lebih baik. Jadi apapun barang-barang yang di situ harganya jatuhnya lebih mahal dibanding negara-negara lain di Eropa. Makanya untuk buat bisnisnya dia bersaing dengan yang lain, ya mata uangnya di-pack terhadap euro di 1,2. Seperti itu. Nah, ini balik lagi. Ini contohnya ya, yang tadi. Divergensi ekonomi. Kita lihat. Ini saya ambil contoh di data GDP-nya aja ya. Ini ada chart Australia, New Zealand, dan ini ada data Australia dan data New Zealand. Pada 3 Maret 2021, Australia rilis data GDP untuk kuartal 4 tahun 2020 ya, itu di level 3,1%. Bertumbuh 3,1%. Sementara di New Zealand, pada tanggal 17 Maret 2021, untuk periode yang sama di Q4 2020, pertumbuhan GDP-nya malah melambat, dia minus 1%. Otomatis kan di sini kita bisa lihat kondisi ekonomi Australia lebih kuat dibanding New Zealand. Jadi kita bisa tanpa melihat chartnya dulu ya, kita bisa lihat bahwa mata uang Australia itu bisa saja terapresiasi terhadap mata uang New Zealand. Kita lihat di chartnya, kita buktikan benar tidak. Kita lihat di tanggal 17 Maret ya, kita di New Zealand ya, yang terakhir keluar di 17 Maret. Nah, di 17 Maret sampai akhir harganya naik. Iya, ini karena memang kalau saya bisa melihatnya salah satu penyebabnya adalah karena kondisi ekonominya seperti itu. Jadi Australia lebih bagus dibanding New Zealand. Makanya Australian dollar terhadap New Zealand dollar mengalami kenaikan. Seperti itu contohnya. Lalu yang tadi strategi kedua, yang kita memanfaatkan peristiwa penting. Nah, ini kita ambil contoh di Brexit, balik lagi ke Brexit di tanggal 23 Juni 2016 waktu itu pemilu untuk memutuskan apakah Inggris jadi Brexit atau enggak. Nah, pada akhirnya diputuskan Inggris ya keluar dari Uni Eropa dengan perolehan suara 51% di keluar dan 48% sekian untuk tetap. Nah, efeknya
Wah, ini lumayan pergerakan naik euro terhadap GBP. Kenapa bisa naik? Karena begini, karena waktu itu euro dan GBP, kita tahu GBP itu semua, karena di Uni Eropa itu semua transaksi berlangsung dengan negara-negara lain di Uni Eropa. Mereka melakukan perdagangan bebas. Jadi keluar masuk manusia juga tidak dibatasi, keluar masuk barang juga tidak dibatasi. Nah, apa yang terjadi ketika Brexit waktu itu adalah kekhawatiran apakah nanti keluar masuk orang akan dibatasi, barang keluar masuk Uni Eropa dan masuk ke Inggris akan dibatasi. Nah, ini akan menyulitkan. Sementara Inggris sendiri, Uni Eropa rame-rame. Nah, ini akan pandangan pelaku pasar waktu itu dengan Brexit ini makanya akan menyulitkan si Inggris sendiri, karena Uni Eropa ya memang mereka segerombolan lah istilahnya ya. Makanya waktu itu tahun 2016 setelah Brexit diputuskan keluar ya, mata uang euro menguat terhadap GBP, GBP-nya yang melemah. Nah, ini terus berlanjut sampai akhir tahun seperti itu. Nah, memanfaatkan, jadi gimana sih kita trading? Gimana sih kita trading di Prosper ini? Sebenarnya sih gampang-gampang aja. Ya kita padukan aja dua mata uang atau dua negara yang punya ekonomi, yang satu punya ekonomi kuat, yang satu punya ekonomi lemah. Ya sudah, kita gabungkan aja, nanti jadi trading itu sendiri. Yang kuat, negara yang kuat akan memperkuat mata uangnya, sementara negara yang kondisinya lemah, ya mata uangnya akan terapresiasi terhadap mata uang yang kuat. Nah, ini ada sedikit tabel. Ini baru update di Q2 untuk data GDP-nya. Kita lihat ya. Untuk euro, GDP kuartal 2-nya itu ada tumbuh di 2%, sementara di pound sterling ada 4,8%, Australia 1,8%, Kanada 1,4%, sementara di Jepang itu 0,3 GDP-nya di Q2. Sementara dolar Amerika atau Amerika Serikat itu GDP-nya tumbuh di 6,6% di Q2. Nah, dari sini aja kita lihat mana yang kuat, mana yang lemah. Bisalah kita bandingkan. Ya. Cuman hati-hati, membandingkan ini memang seakan-akan mudah. Cuman kita patut sesuaikan dengan tren mata uang ya. Jangan kita gelap mata. Oh, ini pound sterling GDP-nya tumbuhnya di 4,8%, sementara di Eropa tumbuhnya cuma 2%. Wah, lihat data begini, udah saya nggak langsung aja beli GBP untuk nge-sell euro, atau kita sell euro GBP. Jangan seperti itu. Sebaiknya ya kita lihat dulu kondisi harganya, apakah memang trennya sama atau enggak. Kalau trendingnya sama dengan kondisi ekonomi, ya kita cari posisi masuk. Kalau enggak ya jangan. Lalu indikator yang lain, contohnya ada suku bunga. Sebagian besar kayak contohnya di Inggris, Australia, dia suku bunga di 0,1%, sementara di Eropa 0%. Nah, Kanada dan Amerika biasanya suku bunganya sama-sama, kurang lebih mirip mereka. Dia di 0,25. Kalau misal di Amerika naik, biasanya Kanada juga ikut-ikutan biasanya. Nah, sementara di Jepang suku bunganya negatif, minus 0,1%. Nah, lalu kita lihat lagi kebijakan ekonomi. Wah, kali ini kebijakan ekonominya semua stimulus. Jadi cenderung mata uangnya harusnya dalam kondisi yang lemah. Mungkin ini stimulus ini sebagai catatan, ini adalah aksi rame-rame ya. Aksi rame-rame peserta dunia karena untuk menghadapi COVID-19. Jadi aksi stimulus ini memang diputuskan pada saat awal-awal tahun 2020, pada saat COVID-19 mulai menyebar. Lalu kita lihat di komoditi utama. Nah, ini juga menarik ya. Di Eropa, komoditi utamanya itu barang jadi, ekspor. Sementara di Inggris, komoditi utamanya barang jadi juga mesin. Nah, sementara ada di Australia, komoditi utamanya itu untuk pasar ekspornya itu adalah mayoritas di besi
dan komoditi tambang lainnya. Sementara di dolar Kanada atau di Kanada, komoditi utamanya adalah minyak mentah. Sementara di Jepang, minyak mentah olahan. Jadi kalau di Jepang ini agak khusus kasusnya, karena dia ekspornya banyak minyak mentah olahan, makanya impor dia cukup banyak juga di minyak mentah. Sementara di Amerika Serikat itu juga banyak minyak mentah. Itu yang kita tahu seperti Shell Oil ya. Nah, itu contohnya. Lalu indikator yang lain, misalnya kita lihat di tren COVID-19, kita lihat kasus hariannya ya. Misal kayak di Euro, di Eropa, total kasus hariannya ada 83.000 lebih kasus. Di Australia ada di Inggris ada 38.000 kasus. Di Australia ada 1.400 lebih kasus. Di Kanada ada 4.000, di Jepang ada 20.000. Nah, untuk kasus COVID-19 ini memang bisa juga dipadukan. Jadi bisa saja kita lihat trennya. Ada beberapa negara yang memang masuki gelombang kedua penyebaran, dan ada beberapa negara memang yang dia udah mulai selesai dari gelombang kedua, mulai penurunan kasus COVID-nya. Nah, ini juga kita bisa manfaatkan untuk trading crossfire. Untuk selanjutnya, untuk peristiwa penting, mungkin dari Eropa, Inggris, Australia, Kanada, atau yang tidak ada isu yang ditunggu ya. Cuman ada di Amerika doang yang ditunggu, yaitu isu tapering. Seperti yang kita tahu kemarin di Jackson Hole, orang pada nungguin. Ini The Fed tahu nggak sih taper? Ngomong doang nih mau taper nih. Bilang data ekonomi mengacu pada data ekonomi padahal udah pada bagus-bagus semua. Udah lumayan bagus lah. Jadi kapan nih mau taper? Nah, itu yang ditunggu di Amerika sendiri. Coba di negara-negara lain mereka tidak terlalu terfokus. Mereka kayak seakan-akan mengekor. Di Amerika Serikat, kalau Amerika mulai kurangi stimulus, biasanya negara lain juga mulai kurangi stimulus. Seperti itu ya contohnya. Nah, kalau tadi yang saya bicarakan itu kalau teman-teman mau pure transaksi di cross currency. Nah, itu ada dua kan tadi kan metodenya. Kita lihat divergensi ekonomi, yang kedua apakah ada peristiwa penting. Nah, gimana kalau teman-teman yang mikir tadi kan di awal dibilang cuma ada 7 ya, volumenya terpusat pada 7 mata uang utama. Saya mau transaksi di situ aja, bisa. Kita pakai crossfire buat analisa yang 7 major itu bisa. Jadi gampangnya begini, kita lihat misal kita kan tadi kan kita mau transaksi di major pair ya, berarti yang kita lihat itu adalah USD dong pasti kan, karena itu mata uang utamanya. Ya kita lihat aja USD trennya apa sih? Stimulus. Oke, stimulus. Kalau stimulus berarti secara umum mata uang USD akan terdepresiasi. Kalau terdepresiasi berarti saya mau jual USD aja lah. Cuman kalau mau jual USD, mau jual yang mana? Ada Aussie USD, ada Euro USD, ada GBP USD, USD Japanese Yen, USD Canadian Dollar, USD Swiss franc. Ada 7, pilih yang mana? Simpelnya gini, kita lihat aja crossfire-nya gimana. Misal kita pilihannya, misal kita lihat nih kita lihat di Euro Yen, Euro Japanese Yen. Saya lanjutkan slide-nya dulu ya. Misal seperti ini. Nah, di Euro Japanese Yen, caranya kayak gimana ya? Wah, nih, caranya naik nih. Lumayan. Nah, dari Euro Japanese Yen saya lihat ini targetnya naik. Ya udah saya bandingin aja ke Euro USD sama ke USD Japanese Yen. Mana yang bagus targetnya? Saya lihat ke Euro USD. Oh, targetnya naik nih. Sementara di USD Japanese Yen, wah, targetnya agak sideways. Ya udah, daripada saya trading sideways, beli nggak kena, jual nggak kena, ujung-ujung nggak untung. Yang penting saya ikutin trending aja. Saya main aja saya transaksi aja, saya beli aja di Euro USD, saya cari titik belinya di mana.
Paling kalau udah naik nanti tunggu koreksi dikit di 1.1780 misal, nanti kalau udah candle-nya udah oke, ada pin bar atau ada Harabi atau apa, ada signal apa, ya baru saya beli. Daripada saya beli di USD Japanese Yen yang datar-datar aja. Ya begitu contohnya ya. Merangkum yang tadi yang udah kita bahas, sebenarnya cross pair currency ini menyediakan alternatif transaksi ketika posisi harga di major pair itu tidak memberikan signal. Jadi kalau di cross pair nggak ada signal buat kita buka posisi, ya udah jangan dibuka, jangan dipaksain. Ya kita lihat aja mata uang di cross currency, siapa tahu memang kondisinya lebih bagus. Yang kedua, kadang-kadang di cross pair harganya lebih bagus dibanding harga yang di major pair. Cuman perlu diwaspadai. Di cross pair itu bisa jadi karena volumenya kecil, setiap di chartnya itu bisa jadi volatilitas bisa cukup tinggi. Jadi bisa ada garis-garis panjang atau butut yang cukup panjang di chartnya kalau biasa lihat di candlestick-nya. Nah, lalu kesimpulannya terakhir, ya strategi utama yang kita pakai kalau kita mau transaksi cross currency, ya udah kita cari aja mata uang yang lemah sama mata uang yang kuat, udah kita bandingin aja, kita cari aja trennya. Karena kalau kita bandingkan itu ya sudah pasti harganya udah kemungkinan harganya bisa trending. Ya sudah kita transaksi di mata uang yang lebih trending saja daripada kita transaksi di mata uang yang nggak yang sideways, yang kita susah cari beli, yang kita susah cari jual. Ya daripada nggak profitable, ya mending kita cari yang trading yang cukup profitable. Itu aja. Teman-teman kalau mau trading cross pair dan major pair forex, bisa trading di GoFX. Marginnya lumayan rendah, dari 500.000 bisa dapat bimbingan dari pemula sampai yang mahir, dapat free group konsultasi, free sertifikat, yang pasti diregulasi sama Mbak Kopti. Langsung aja buka aja di icdx.co.id/GoFX. Ya, kembali ke Bu Nadine. Oke, thank you Mas Niko untuk sesinya hari ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Nah, ini di kolom chat kita udah ada beberapa pertanyaan, tapi sebelum itu aku mau remind dulu teman-teman, boleh banget loh share kegiatan hari ini di Instagram story kalian dan mention @ICDX Group. @ICDX Group. Nah, ini aku langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Ini ada dari Hussein. Ini untuk pola candlestick-nya sama atau enggak dengan binary option? Coba boleh dijawab langsung Mas Niko. Jadi untuk pola candlestick sama atau tidak dengan binary option? Mungkin maksudnya adalah pola candlestick pada trading forex apakah sama dengan jika produknya itu binary options gitu. Pada dasarnya technical analysis itu kita bisa pakai di semua aset, mau komoditi bisa, forex bisa, emas bisa, apalagi minyak mentah bisa, option bisa, saham bisa, Bitcoin bisa, semuanya bisa. Yang ada harganya kita bisa pakai technical analysis. Itu tenang aja, semua polanya sama, tergantung strategi kita punya metode apa, ya kita pakai, semua bisa dipakai di semua jenis aset untuk teknikalnya. Oke, jadi intinya adalah kalau untuk analisis teknikal, salah satunya seperti candlestick itu sebenarnya applicable banget untuk segala jenis aset trading. Nah, ngomong-ngomong soal analisis teknikal nih, ada pertanyaan baru lagi dari Bayu Arkenda. Untuk memperkuat analisis teknikal, kita bisa melihat web apa untuk data forecast yang sedang terjadi? Atau web untuk apa nih?
Sepertinya sih web untuk tools-nya ya, Mas Bayu. Terus untuk belajar ya. Sebenarnya sih Oh oke, untuk forex dan emas, Mas Niko ternyata. forex Jadi dan emas. untuk analisis teknikal khusus aset forex dan emas gitu. Mungkin Oke. beberapa rekomendasi kali ya, beberapa rekomendasi Sebenarnya website. kalau masuk ke teknikal itu cenderungnya analisanya agak subjektif ya. Uh, Mungkin saya punya mekanisme analisa yang berbeda dengan teman-teman sekalian. Kalau kalau saya share sedikit. Kalau saya uh, metode analisa saya ya simpel aja. Kita cari tren, either kita pakai analisis trend line, kita cari 2 titik support atau 2 titik resisten, atau kita pakai moving average, 2 moving average, cross moving average. Nah itu untuk cari tren. Lalu untuk cari titik belinya, ya kalau saya biasanya mungkin lihatnya di uh, pola candlenya. Jadi ada yang mungkin saya lebih seringnya ngelihat engulfing bar atau enggak ya pin bar yang buntutnya panjang kayak palu ke atas atau palu yang ke bawah. Nah, itu biasa saya ngeliatnya kayak begitu. Nah, untuk analisa teknikal itu saya kembalikan ke metodenya masing-masing karena memang agak subjektif. Seperti itu. Oke, nah ini ada pertanyaan lanjutan juga, masih sama dari Mas Bayu juga. Kalau harganya sedang di pivot, sebaiknya kita harus bagaimana, Pak? Jadi tindakan yang seharusnya diambil gitu mungkin ya, Mas Bayu. Kan di unmute dulu mungkin Mas Niko. Oke. Kalau harganya di pivot ya simpelnya ya kita tunggu saja. Kalau memang harga udah di resisten atau harga di support ya kita tunggu konfirmasi apakah itu nanti harganya mau dia break resisten atau break support ya biarin aja dulu. Kalau saya sih biarin aja dulu break ya break, nanti tunggu pullbacknya. Nanti kalau udah pullback baru kita lihat candlenya kayak gimana. Kayak tadi saya bilang pas pullback candlenya bentuknya apa, bentuknya pin bar, palu ke atas, palu ke bawah, atau engulfing bar, atau apa, baru masuk. Kalau saya sih begitu. Oke, thank you Mas Niko. Ini kayaknya udah agak-agak pada expert juga nih yang nanya-nanya gitu ya, yang udah pada traders juga. Nah, mungkin kita akan ke newbie nih. Ada pertanyaan dari Ray Dalio. Mas Niko, saya newbie, jadi mau tanya, kalau investasi di Crosspair ini, forex yang Crosspair, apakah kita bisa hold untuk jangka panjang seperti aset saham gitu ya? Karena tadi dilihat chartnya konsisten naik terus gitu. Chart yang di contohnya Mas Tiko, boleh silahkan Mas Tiko. Bisa. Uh, untuk saya suka dengar sih, agak share sedikit ya. Saya suka dengar teman-teman bilang kalau transaksi forex atau transaksi emas itu cuma bisa untuk jangka pendek. Tapi pada kenyataannya selama saya lihat teman-teman, dengar dari teman-teman yang tradingnya oke, banyak juga malah yang ada nyimpen sampai 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, untungnya gede. Kadang-kadang malah lebih gede yang dari yang suka trading harian, bisa. Jadi memang kita untuk seperti itu ya kita harus mantepin satu trading strategi kita. Kita mau lihat ini harganya apa, harganya mau tradingnya ke atas atau tradingnya ke bawah. Ya, kita stick aja dari situ. Kita lihat kondisi apa yang bisa mempengaruhi trennya. Apakah dia mau naik atau dia mau turun, atau ada isu utama lain yang bisa ngebikin harganya berubah tren. Nah, itu aja yang kita perhatiin. Mau trading jangka panjang, trading jangka pendek, ya nggak masalah sebenarnya. Seperti itu. Oke, thank you Mas Tiko. Semoga menjawab ya. Tapi kalau misalnya masih ada yang bingung, boleh langsung ditimpa lagi juga di kolom chat. Nah, ini ngomong-ngomong tadi kan udah ngomongin tentang analisis teknikal. Ada juga pertanyaan dari Firman tentang analisis fundamental nih. Nah, fundamental ini paling baik diterapkan di time frame berapa? Apakah bisa untuk scalper? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi ya fundamental ini apa, tapi mungkin maksudnya fundamental yang
tadi dibahas di materi? Oke. Kalau untuk fundamental, uh, preferensi saya memang itu untuk trading cukup panjang, bisa dari 4 jam satu hari sampai beberapa hari ya. Karena memang perubahan fundamental itu kan memang paling cepat ya bulanan, data inflasi bulanan, data GDP bulanan. Yang paling lama ya bisa sampai kuartalan. Nah itu untuk kalau kita mau trading fundamental ya harus cukup-cukup kuat emosi kita. Harga digoyang kemana ya kuatin aja karena fundamentalnya mendukung. Asal jangan ya nanti mungkin stopnya ya ketika fundamentalnya udah nggak sesuai sama yang kita rencanakan di awal. Kalau untuk scalper mungkin uh, bisa saja dipakai fundamental, tapi itu sepengetahuan saya ya, sepengetahuan saya itu biasanya untuk scalper biasanya trading bisa di saat news. Contohnya kayak hari ini kan hari Jumat pertama bulan September. Biasanya di Amerika memang ada data penting tenaga kerja kan, ada data non farm payroll. Nah, itu nanti biasanya itu cukup menggerakkan mata uang. Jadi kita lihat aja hasilnya gimana, nanti hasilnya bagus atau hasilnya jelek nanti ya itu cukup bisa lah trading jangka pendek bisa itu seperti itu. Oke, nah terkait dengan news kan tadi salah satu tipsnya untuk analisis fundamental adalah ngelihat newsnya sekarang itu keadaannya seperti apa. Nah ini ada pertanyaan dari Joko, mungkin tadi juga terkait sama materi yang disampaikan gitu ya. JPY atau Japanese Yen, kenapa suku bunganya kok bisa minus? Apakah berarti Japanese Yen itu lemah gitu, atau ini hanya momentum aja gitu? Boleh dijawab Mas Niko. Memang ini agak unique case. Ini kasus ini agak cukup unik. Kita minjam duit, malah kita dapat duit di Jepang. Kita suku bunganya minus 0,1%. Ini kalau nggak salah sih saya waktu itu memang kondisinya lagi kurang bagus di Jepang ya. Tapi memang dari sebelum-sebelumnya juga memang Jepang memang sudah apa ya dia sudah cukup agresif untuk stimulus. Jadi karena memang dia nggak kena target inflasi, jadi dia stimulusnya diagresifin lagi sampai minus seperti itu sih. Ya, Cukup masih menjawab. seputar. Ya. Oke, semoga udah cukup menjawab ya buat teman-teman yang buat Mas Joko. Nah, ini masih seputar fundamental juga. Ada pertanyaan Dil Labura. Untuk memperkuat data analisis, dilihat rekomendasinya di mana dan di waktu-waktu. Memperkuat analisa fundamental. Sebenarnya untuk memperkuat analisa fundamental, simpelnya gini, jangan lihat data dulu. Mungkin teman-teman biasa suka ngelihat data di trading ekonomi atau di Forex Factory atau banyaklah website lain yang memberikan ini data ini rilis jam segini, perkiraan segini, nanti aktualnya segini. Nah, sebenarnya sebelum kita lihat ke data, kita untuk analisa fundamental ya, kita lihat sebenarnya isu utamanya tuh apa sih sebenarnya dia. Misalnya contohnya kayak Amerika. Sebenarnya kan kondisi dia stimulus ya. Berarti kan otomatis kalau stimulus kondisi dia ya untuk mata uang USD ya harusnya melemah, depresiasi. Tapi kita lihat yang jadi isu utama ini adalah kapan sih dia mau tapering? Kayak waktu sebelum disebut di Jackson Hole Jumat minggu lalu. Nah, karena isu utamanya masih stimulus dan ada bilang mau tapering, nah itu bisa jadi ada perubahan nanti kalau pas tapering. Nah, selama ini karena masih dalam kondisi stimulus, ya sudah kita lihat kalau datanya jelek, ya sudah itu bakal bikin akselerasi pergerakan harganya ya lebih cepat. Kalau misalnya
kalau datanya bagus ya bisa jadi harganya agak naik dikit, tapi kita masih ngikutin ke isu utamanya yaitu stimulus yang bisa mendepresiasi harga. Itu aja. Jadi fokusnya sebenarnya bukan di data GDP atau data inflasi atau data ISM atau data PMI, banyaklah datanya itu. Kalau yang penting kita lihat itu adalah isu utamanya dulu. Kalau isu utamanya udah ketemu, apakah dia mengapresiasi mata uang atau mendepresiasi mata uang. Nah, selanjutnya kita lihat datanya. Kalau datanya mendukung isu utama, ya dia akan memberikan akselerasi pada perubahan harganya itu. Jadi simpelnya kita lihat isu utamanya aja udah. Datanya lengkap. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Niko. Nah, ini selanjutnya kayaknya agak langsung ke contoh kasus nih. Ada pertanyaan dari Eris. Untuk GBP atau pound sterling, itu saat fundamentalnya bagus, tapi di major pair-nya trennya tuh bullish. Nah, lalu untuk GBP AUD, kenapa bisa bearish trennya? Oke, silakan jawab. Sebentar saya lihat chartnya GBP Aussie ya. Kita lihat di 4 jam atau ya. Oke. Di GBP Aussie trennya turun, sementara di GBP USD-nya trennya naik, sementara di Aussie USD Aussie USD-nya naik. Oke. Ya, ini kan balik lagi. Memang agak membingungkan sebenarnya sih kalau kondisinya seperti itu. Coba tadi pertanyaannya. Oke. Oke. Memang kan di GBP itu kondisinya tidak terlalu banyak isu ya. Karena kan yang isu utamanya ada di Brexit yang sekarang sudah cenderung trade deal. Trade deal-nya mungkin memang nggak banyak isu, hanya terkait finalisasinya aja terhadap Eropa. Sementara yang isu lainnya itu adalah COVID. Hampir semua negara memang mulai masuk ke fase gelombang kedua. Nah, ini bisa jadi sebagai penyebabnya. Bisa jadi penyebab uh, GDP fundamental bagus. Ya, sebenarnya ya balik lagi, biar kata fundamental bagus karena memang lagi COVID, ya bisa saja ada terjadi perbedaan tren di setiap mata uang. Karena di GBP misal di GBP di fasenya dia apa gelombang kedua, sementara di Aussie udah mulai turun, ya itu bisa jadi membuat GDP-nya bearish seperti itu. Oke. Oke. Nah, selanjutnya, ini masih ada lagi, dari Mas Bayu Arkenda. Untuk di major pair seperti GBP USD, ini masih seputar GBP USD juga, jika tidak bisa melewati resistance berkali-kali, apakah berarti timbul supply dan demand yang baru? Silakan Mas Tito. Tadi sampai tidak bisa melewati dia tidak bisa melewati tadi dia tidak bisa melewati support dan resisten, berarti memasuki supply demand. Ya, bisa dibilang begitu. Memang di selain fundamental ya memang ada faktor namanya supply dan demand.
Dan itu mungkin lebih terbaca ketika kita pakai analisa teknikal dibanding analisa fundamental. Karena memang analisa teknikal yang kita pakai kan adalah candlestick. Nah, dari candlestick itu cukup terlihat supply-nya bagaimana, demand-nya bagaimana. Kalau memang buntutnya panjang ke bawah, ya bisa jadi demand-nya cukup tinggi. Sementara kalau buntutnya panjang ke atas, ini kita contoh penggunaan pola candlestick pin bar ya. Nah, kalau buntutnya panjang ke atas, ya itu mungkin supply-nya sedang tinggi-tingginya, jadi tekanan ke bawahnya cukup tinggi, seperti itu. Thank you Mas Niko. Nah ini selanjutnya, by kalau yang tadi-tadi itu kelihatannya kayaknya udah pada traders juga ya, udah pernah trading ya gitu. Jadi agak-agak expert gitu pertanyaan-pertanyaannya. Nah ini mungkin lebih yang pertanyaan berikutnya ini mungkin lebih bisa masuk ke teman-teman yang newbie juga gitu. Ada lagi dari ID Labura. Cara mensinkronkan analisis teknikal sama analisis fundamental, karena kita tahu kan ya, ini aku jelasin sedikit, analisis teknikal itu tadi yang ada chartnya, ada trennya dan segala macam, sementara fundamental itu lebih ke yang peristiwa-peristiwa news-news. Nah, ini cara mensinkronkan keduanya itu gimana? Dimulai dari mana? Dan dimulai dari mana untuk open position gitu? Mungkin untuk maksudnya untuk penentuan open positionnya itu sinkronnya itu gimana gitu sampai mungkin bisa ada keputusan sell or buy gitu ya. Silahkan Mas Niko. Oke, sebenarnya begini, kalau bisa sedikit dikasih garis besar, bukan saat kita mau masuk kita cari sell atau buy. Kalau saya prefernya sebelum melakukan analis, kita menentukan sell or buy ketika kita melihat gambaran besarnya. Jadi bukan pas kita mau masuk baru kita pikirin ini mau beli atau mau jual, bukan. Jadi kita lihat dulu kondisinya bagaimana. Kita lihat analisa fundamental. Baik lagi, tadi ke isu utamanya. Kita ambillah paling gampang. Contohnya di major pair ya, kita nggak susah-susah masuk ke cross pair. Kita masuk ke major pair. Misalnya di Amerika itu mulai tapering. Data ekonomi bagus. Kalau tapering, sementara mata uang yang negara yang lain itu masih stimulus. Otomatis dengan kondisi yang seperti itu kita bisa lihat bahwa di sini tren USD bakal menguat terhadap mata uang lain yang negaranya melakukan stimulus. Jadi dari situ kita tahu yang tepatnya kita ngambil posisi apa sih? Kalau USD mau kurangin stimulus atau mulai pengetatan, ya berarti mata uang mau terapresiasi, ya sebaiknya kita cari posisi beli. Nah, ini kita udah tahu nih, karena mata uangnya USD mau menguat, ya kita beli USD. Ya sudah, kalau dari situ kita udah ketahuan. Tinggal kita pakai analisa teknikal, kita mau beli di mana, mau targetnya di mana. Kalau memang harga pasti akan trending. Suatu saat harga bisa tajam ke atas, bisa tajam ke bawah. Tapi jangan lupa, karena ada tajam ke atas, ada tajam ke bawah, pasti satu saat ada koreksi. Nah, selama koreksi masih dalam trennya, ya itu bisa lanjut lagi. Nah, koreksinya itu yang kita cari. Kita mau beli di harga berapa atau kita mau sell di harga berapa. Itu aja. Thank you Mas Niko untuk penjelasannya. Nah ini untuk pertanyaan yang terakhir sekaligus penutup juga. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan yang belum sempat dijawab di sini, teman-teman bisa langsung direct message kita di Instagram @icdxgroup. Dan jangan lupa juga share kegiatan hari ini di IG story kalian. Nah ini yang terakhir itu ada dari Eris. Oh ada 2 pertanyaan dari Eris. Ini yang pertama. Stimulus tapi data NFT bagus. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Nah, sekaligus juga ada pertanyaan masih dari Eris juga.
ICDX bedanya sama broker lain bagaimana? Nah, mungkin ini juga bisa dijelaskan tipis-tipis gitu ya, perbedaannya ICDX bursa, perbedaannya bursa dengan pialang gitu Mas Niko. Tapi boleh dijawab dulu yang pertama yang stimulus tapi data NFT bagus, lalu apa yang harus dilakukan? Kalau Amerika masih stimulus tapi data non farmnya bagus, ya balik lagi karena kan kondisi isu utamanya kan masih stimulus. Jadi karena data NFP-nya bagus, bisa jadi ya USD-nya ngangkat dulu, balik ngangkat dulu. Jadi kita bisa manfaatin kalau datanya bagus ya udah kita bayar aja USD. Kalau datanya bagus, cuma kita lihat lagi data NFP-nya kan, kalau data NFP kan datangnya 3 tuh, sekali keluar 3 data NFP, data average earning, sama data tingkat pengangguran. Nah, tiga-tiganya bagus ya bisa jadi USD-nya naik, bisa jadi USD-nya naik. Tapi balik lagi kita lihat isu utamanya gimana. Jadi kita tentuin kita mau trading di trading pendek, hitungan menit atau trading panjang. Kalau trading panjang, kalau saya lebih suka ya udah tungguin aja data NFP bagus, biarin aja saya nggak buka posisi hari Jumat, tungguin aja minggu depan Senin atau Selasa kita lihat harganya gimana, baru kita ambil posisi. Jadi ya hilang satu kesempatan nggak masalah, masih ada kesempatan lain lagi. Tadi pertanyaan kedua, ICDX sama pialang bedanya ya. ICDX itu adalah bursa berjangka, di mana produk-produknya adalah komoditi, salah satunya adalah mata uang asing yang memang dalam berdasarkan peraturan memang termasuk dalam komoditi. Jadi memang sementara untuk pialang adalah pialang yang melakukan, ya, dia yang memberikan, dia memperantarai mana yang membeli, mana yang menjual. Sementara transaksi terjadi di bursa. Seperti itu saja. Oke, thank you so much Mas Niko untuk waktunya hari ini, dan thank you juga buat teman-teman yang udah join di webinar kali ini. Nah, next webinar, untuk next webinarnya bisa teman-teman pantengin di Instagram kita @ICDX Group. Nah, ini juga ada yang nanya nih, masih kuliah juga nih ya, Mas Bayu Arkenda, pengen jadi analis, siapa tahu ada vacancy. Nah, itu bisa dilihat mungkin di LinkedIn profile kita atau di website kita. Jadi pantengin aja terus, siapa tahu ada lowongan yang kebuka. Nah, buat teman-teman, thank you so much buat sore ini, dan dengan ini aku mau menutup webinarnya. Thank you juga untuk Mas Niko dan buat yang lain-lain, buat teman-teman admin juga yang udah ngebantu acara webinar kali ini. See you all next time. Bye.